Mari dimulai. Bismillah. Ada yang perlu ditanyakan dari brosurnya? Ada beberapa pertanyaan dari brosur di halaman pertama, hadis yang pertama. Qala Abu Hurairah, ausini khalili sallallahu alaihi wasallam bi salasin. Siyami salasati ayyamin min kulli syahrin wa raq'atayid duha wa an utira qabla an anama. Rawahul Bukhari. Telah berkata Abu Hurairah, kekasih saya, yakni Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, telah berwasiat kepada saya dengan 3 perkara, yaitu 1. Puasa 3 hari tiap bulan. 2. Salat duha 2 rakaat. Dan 3. Salat witir sebelum tidur. Yang ditanyakan tentang salat witir sebelum tidur. Apakah ketika melaksanakan salat witir sebelum tidur harus langsung tidur? Apa boleh ketika sesudah melaksanakan salat isya lalu salat witir? Kemudian ketika sesudah tidur yang dilakukan apa harus di sepertiga malam yang akhir? Kalau dilakukan sesudah mengerjakan salat lail, apakah ini sebagai penutup atau 1 rakaat sebelum salat subuh? Mohon penjelasan. Sebetulnya kan sudah cukup jelas. Sudah cukup jelas. Hanya pengembangan pikiranmu yang lantur jadi tidak jelas. Di situ Rasulullah menjelaskan bahwa Abu Hurairah yaitu telah mendengar wasiat dari Nabi. Wasiat itu antara lain dengan 3 perkara, yaitu puasa 3 hari setiap bulan, yang disebut puasa putih itu Yaumul Bid. Yang kedua, sholat duha 2 rakaat. Yang ketiga, sholat witir sebelum tidur. Nah, itu kok jadi sulit kenapa? Ya. Jadi kalau sholat tahajud, kalau selain bulan Ramadan itu di tengah malam. Tapi sholat witir sebelum tidur supaya dilaksanakan. Lah apa setelah sholat witir harus tidur? Tidak ada ketentuan itu. Sehabis sholat isya misalnya, langsung kamu witir boleh saja. Nah, kok sholat witir sih terus langsung tidur, enggak harus begitu. Sebelum tidur, jadi jangan sampai semalam suntuk itu untuk tidur melulu. Maka sempatkan, walaupun sekedar sholat witir, tidak tahajudnya ya ta. Jadi pesan Rasul kalau bisa jangan ditinggalkan. Sholat witir sebelum tidur, puasa 3 hari setiap bulan, ya. Sholat duha 2 rakaat. Itu wasiat Nabi kepada Abu Hurairah itu. Ya. Sekarang kalau tidak dilakukan, boleh enggak sholat witir itu? Kalau tidak dilakukan gimana? Dosa enggak? Tidak. Sholat duha tidak dilakukan, dosa enggak? Tidak. Puasa 3 hari tiap bulan, dosa enggak dilakukan? Puasa yang tidak dilakukan dosa itu hanya puasa Ramadan, wajib itu. Selain puasa wajib, itu semuanya puasa sunnah. Kalau dituntunkan, kalau nggak dituntunkan malah mungkin puasa bid'ah. Ya. Apalagi? Salat witir 1 rakaat saja sebelum tidur, apa dibolehkan? Karena ada hadis lain yang menyebutkan salatlah witir 1 rakaat jika khawatir masuk waktu subuh. Kalau mau tidur itu berarti tidak khawatir akan masuk subuh. Ya, kok kamu salat itu? Salat aja boleh kok. Nah di sini diterangkan hadis yang baru ditanyakan tadi, ya
2 sholat duha, ya, yang 2 rakaat. Yang ketiga sholat witir sebelum tidur. Ini tidak ditentukan tuh. Sholat witir berapa rakaat tidak ditentukan. Jadi sholat witir itu paling sedikit berapa rakaat? 1 rakaat. Kalau 2 rakaat boleh nggak? Kenapa nggak boleh? Nah itu kan. Sholat witir itu ganjil. Maka ganjil yang paling sedikit itu 1. Ya. Maka saya katakan sholat witir paling sedikit 1. Lebih dari 1 berapa? 3 aja 2. Kalau 2 bukan witir, karena witir itu ganjil. Ya, lebihnya 3 bukan 4, tapi 5. Nah, pokoknya ganjil-ganjil itu sampai 11. Ya. Sholat witir 12 rakaat tidak ada. Paling banter sholat witir itu 11 rakaat. Kalau 12 jelas bukan witir. Apalagi? Pada hadis tersebut ada 3 perkara yang diwasiatkan kepada Abu Hurairah. Apakah ini hanya khusus untuk Abu Hurairah atau untuk seluruh umat manusia? Karena kenapa asal hadisnya hanya dari Abu Hurairah saja? Mohon penjelasan. Nah, kenapa? Ya terus? Dan Abu Hurairah ini siapa Ustadz? Nama aslinya? Karena saya pernah dengar di televisi arti Abu Hurairah itu bapak kucing. Apa itu benar? Ya. Mengapa kok mesti lewat Abu Hurairah? Kok tidak lewat kamu? Gimana kok tidak kamu? Pesannya Nabi kok tidak kepadamu? Maka Abu Hurairah itu siapa tuh? Abu Hurairah itu orang yang selalu dekat kepada Nabi. Nah, selalu dekat kepada Nabi. Ada yang menerangkan bapak kucing memang Abu Dada, Hurairah itu kucing, gitu. Kucing itu kalau dengan manusia kan gimana? Dan pernah nginggu kucing enggak di rumah? Nah, kalau kamu datang gimana kucingnya? Lari. Nah, gulat terus kucing itu kalau dengan orang yang punya rumah gulat terus. Abu Hurairah sahabat yang selalu dekat terus kepada Nabi. Maka kalau Nabi memberikan pesan, memberikannya ya kepada orang yang paling dekat pada saat itu, yang dekat. Masa pesan kepada orang yang tidak ada di sekitarnya, karena dia dekat dipesan. Ya, pesannya Nabi pada Abu Hurairah, jangan ditinggalkan 3 perkara. Sholat duha 2 rakaat, sholat witir sebelum tidur, dan puasa 3 hari setiap bulan. Jadi Abu Hurairah ini orang yang sangat dekat kepada Nabi. Sahabat Nabi dekat itu. Apalagi? Apakah ada beda tentang pahala apabila mengerjakan sholat duha 2 rakaat dengan mengerjakan sholat duha yang 8 rakaat, Ustaz? Nah, yang penting masalah itu jangan tanya pahala. Pahala itu urusannya Pak Allah. Nah, yang jelas itu nurut tuntunan. Sholat duha 2 rakaat itu boleh. Sholat duha 12 rakaat boleh nggak? Ya, tidak boleh. Ya, hadisnya yang menjelaskan 12 rakaat itu dhaif hadisnya. Nah, paling banyak sholat duha itu berapa? 8 rakaat. Ya. Ya 2 dengan 8 baik mana? Semuanya baik, wong itu dituntunkan. Kalau saudara mengatakan ya baik yang 8, mengapa Nabi pesannya ya pada Abu Hurairah hanya 2 rakaat? Di lain hadis tadi juga ya pagi manusia itu kan mempunyai 300 ruas-ruas itu, tiap pagi mempunyai perlu disedekahi. Ya. Baca subhanallah sedekah, tahlil sedekah, tahmid sedekah, takbir sedekah, amar ma'ruf sedekah, nahi mungkar sedekah, gitu kan?
semua itu mencukupi kamu sholat 2 rakaat sholat duha. Sholat duha 2 rakaat ini sudah mencukupi untuk mensedekahi seluruh ruas-ruas badanmu. Kok tidak 8 rakaat? Kalau 2 rakaat sudah mencukupi, berarti 8 rakaat kelebihan apa gitu. Nah, maka yang penting sholat itu ada tuntunan. Perkara pahala itu urusan Allah. Nah, di sholat duha 2 rakaat malah dipesankan oleh Nabi kepada sahabatnya. Nah, sahabatnya kan, kok tidak dipesan 8 rakaat? 2 rakaat aja sudah cukup. Nah ini, jadi yang penting sholat duha atau sholat-sholat yang lain itu ada tuntunannya. Kalau sudah dituntunkan, jangan menghitung pahala. Pahala itu urusan Allah. Ya, kita tidak tahu kalau tidak diberitahu oleh Allah. Yang jelas di situ sholat duha 2 rakaat benar, sholat duha 8 rakaat benar, udah. 8 boleh, 2 boleh. Apalagi? Saya pernah mendengar salah satu ustadz berbicara, kalau sholat duha, rakaat pertama membaca surat ad-duha dan rakaat kedua membaca surat asy-syam. Apa itu benar, Ustaz? Boleh aja. Ya. Rakaat pertama baca wadduha walaili idza, boleh. Ya. Rakaat kedua membaca walaili, gitu boleh enggak? Jadi wadduha walaili idza saja. Rakaat yang kedua membaca walaili idza yakhsha wan nahari idza tajalla, boleh juga. Kalau rakaat pertama membaca qul huwallahu ahad, rakaat kedua inna atau inna, boleh enggak? Boleh. Yang paling kamu senang itu? Boleh. Jadi Nabi itu tidak memberatkan umatnya. Kalau Nabi membaca itu tidak harus diikuti bacaannya. Kalau kita harus mengikuti bacaan Nabi, oh kasing dora iso. Nabi itu kalau salat tarawih baca surat Ali Imran sampai selesai, surat Al-Baqarah sampai selesai. Mengapa sholat awalnya sholat itu 2 rakaat semua? Jika di Mekah. Setelah sampai di Madinah, Nabi diperintahkan semua sholat supaya nambah 2 rakaat. Kecuali sholat maghrib, karena tuwitrun nahar, maka tambahnya tidak 2 tambah 1, witir kan, ganjil kan. Sholat subuh tidak ditambah, 1 pun tidak ditambah. Diterangkan dalam hadis itu karena subuh bacaannya panjang. Karena sholat subuh itu biasa bacaannya panjang, maka tidak perlu ditambah. Nah, apa harus membaca sholat subuh harus bacaannya panjang? Tidak. Baca pendek pun ya boleh, harus panjang ora iso gimana. Nah, jadi apa yang dibaca Nabi, kecuali kalau Nabi menentukan, misalnya ya, kalau sholat tidak hanya duha, sholat apa saja. Kalau rukuk kamu membaca subhana rabbiyal azim, kalau sujud membaca subhana rabbiyal, itu tidak boleh diwai. Kalau ditambah wa bihamdi, bagaimana? Ojo mbok tambahi. Subhana rabbiyal azimi wa bihamdi, subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Kalau Fatihah waladdallin tambah rabbighfirli wali walidaya amin. Itu tambahan-tambahan. Nah, jadi kalau bisa itu apa yang dicontohkan Nabi jangan ditambah, jangan dikurangi. Nah, itu diperintahkan memang. Nah, kalau Nabi membaca, kalau sholat duha membaca ini, sholat isya membaca ini, tetapi tidak Nabi memerintahkan bacalah surat ini, bacalah surat, enggak. Nabi hanya membaca. Kamu mau ikut membaca seperti itu juga boleh, membaca yang lain boleh, karena di hadisnya yang lain Rasulullah mengatakan kamu membaca Al-Fatihah maka bacalah yang mudah bagi kamu. Ya, jadi setelah kita sholat itu, setelah membaca Al-Fatihah diperintah oleh Nabi, ojo Fatihah itu rukuk, terus membaca setelah Fatihah itu rakaat pertama kedua bacalah yang mudah sesudah kamu. Fatihah itu bagi kamu apa yang mudah? Yang mudah ina atau ina ya ina atau ina, qul Allah ya qul Allah, gitu. Nah,
Kalau kamu bisa panjang boleh buka pakai panjang. Panjang-panjangnya ya kurang bil falak gitu kan. Lebih panjang daripada ina atau ina kan. Bisa lebih dari itu silahkan. Itu mudah, jangan dipersulit. Apalagi untuk waktu sholat duha adalah matahari sudah setinggi tombak. Bagaimana jika biasanya jam 6.30 biasanya sudah terbit tetapi mendung, apa boleh kita melakukan sholat duha? Karena saya semaksimal mungkin ingin sholat sunnah di rumah ketika akan sekolah, walaupun di sekolah ada masjid, Ustaz. Ya, jadi kalau sholat duha, kalau ukuran jam itu malah malih. Ya, sekarang ini subuh jam 4:30, ya. Tengah lima, berarti kamu jam 6 itu sudah boleh sholat duha. Tapi kalau nanti subuh itu jam 4 ya, jam 6 belum saatnya sholat duha. Ya, nah sekarang dilihat aja, sekarang subuh 4:30, nanti matahari terbit itu jam berapa? Kan ada petunjuk kan jadwal sholat itu loh. Ada jam matahari terbit jam berapa? Nah kalau sudah jam 6:30, nah itu sudah boleh sekarang ini, ya. Nah walaupun mendung, kalau jam 6:30 boleh, ya jam sekarang ini sholat duha 6:30 sudah boleh. Jadi sholat kalau berpatokan matahari itu memang tidak pernah berubah, tapi kalau patokan jam itu berubah. Maka titeni aja, kalau subuh sekarang 4:30, di situ ada matahari terbit jam seberapa, lah. Kalau nanti mau sholat duha, mendung atau tidak mendung, ikut patokan itu insya Allah tidak salah. Apalagi bagaimana dengan waktu sholat duha yang dikerjakan sebelum matahari setinggi tombak? Apa diperbolehkan? Kamu kok aneh-aneh? Ya, wis jelas eneng waktu duha itu kira-kira matahari setinggi tombak. Besi wae ngopo to? Ya, itu aja. Kenapa kok njajate kok sing boleh apa tidak? Yang jelas boleh saja ada dan tidak sulit. Dalilnya pun jelas. Kenapa? Arep nyoba-nyoba sing rung genah. Matahari tinggi tombak itu sekarang 6:30 sudah tinggi. Apa harus pas tinggi tombak? Lebih boleh. Ya, waktunya lebih boleh, tapi dimulainya matahari setinggi tombak. Ada yang berpendapat, ya, matahari terbit sebelum setinggi tombak boleh, yang biasa disebut salat isyraq itu, ya. Tapi sebenarnya salat duha waktunya awal waktu, ada yang berpendapat begitu, ya. Yang lebih baik kalau mau salat duha ya lihat aja lah matahari harus tinggi tombak dan itu saatnya salat duha. Apalagi juga sholat id, kan itu kan, sholat idul fitri itu dengan sholat idul adha waktunya lain. Sholat idul fitri itu dikerjakan kira-kira matahari setinggi ya tombak tadi lah. Tapi waktu sholat idul adha lebih pagi daripada sholat idul fitri. Boleh. Tapi kalau dikerjakan sama boleh enggak? Boleh juga. Artinya sholat idul fitri bisa dikerjakan 6:30, sholat idul adha juga 6:30, boleh juga. Enggak salah. Artinya mulai kerjakan jam sekian itu. Apalagi? Apakah kita boleh mengamalkan sholat 2 rakaat sesudah wudhu, Ustaz? Itu malah tuntunannya ada dari Hilal gitu kok. Ya. Kamu tadi udah baca sampai selesai belum? Sesudah wudhu sholat 2 rakaat, jadi kebiasaan yang disebut sholat tohur. Itu yang dilakukan Bilal, yaitu
Nabi dalam mimpinya diperdengarkan suara alas kakinya Bilal berjalan di surga di depannya Nabi. Setelah Nabi terbangun dari tidurnya, wong mimpi kok ya. Tanya pada Bilal, apa amalan yang banyak mengharapkan menjadi harapanmu? Ada singkatnya kelebihanmu apa? Ya, saya kok diperdengarkan oleh Allah, kamu ya berjalan di depan saya dengar alas kakimu Pak di surga. Ya Bilal tidak ada kelebihan apa-apa ya Rasulullah, wong Bilal bekas budak mau amalan apa? Hanya dia mengatakan, saya tidak pernah setelah wudhu baik siang maupun malam wudhu dengan sempurna kemudian sholat 2 rakaat yang disebut sholat tohur tadi. Itu Nabi sendiri tidak melakukan itu, tapi Bilal melakukannya begitu. Tidak ditegur oleh Nabi, tidak dilarang oleh Nabi, lah diikuti boleh enggak? Boleh. Maka itulah Nabi mengatakan, ikuti sunnahku dan sunnah sahabatku. Jadi kalau mengikuti sunnah sahabat itu boleh. Bilal itu sahabat Nabi. Nah walaupun Nabi tidak melakukan, mengikuti yang dilakukan Bilal boleh kita ikuti. Justru ternyata itu menjadi kelebihan amalnya Bilal yang banyak menjadi harapan untuk dapat balasan dari Allah. Kalau amal-amal yang lain biasa-biasa saja. Dengan harta apalagi wong dia tuh orang tidak punya, wong berbudak tuh. Maka dia setiap habis wudhu, entah itu siang atau malam, selalu sholat 2 rakaat. Ya. Apalagi? Apabila pada saat mau sholat sunnah tohur, setelah wudhu kemudian nyapu dulu, atau mematikan sanyo, atau mematikan kompor, atau menuangkan air panas dari ceret ke termos, apakah itu diperbolehkan? Boleh aja, madang sih ya entuk. Bar wudhu, bar panas, atau minum teh dulu, boleh juga, nggak ada larangannya. Tapi kalau mau sholat tohur tadi ya mestinya setelah wudhu tidak melakukan aktivitas apapun kecuali sholat tohur. Apalagi? Apakah yang dimaksud mengerjakan perkara dalam hadis sholat istikharah? Apakah perkara ini bisa kita masukkan sesuatu yang kita anggap penting, misalnya menjadi saksi, hakim, membuat undang-undang, atau ketika Al-Ustadz sedang memutuskan perkara di jihad pagi ini, sehingga sebelum jihad pagi Al-Ustadz sholat istikharah dulu? Boleh saja. Saya tidak pernah memutuskan apa-apa kok di jihad pagi atau jihad malam, nggak pernah memutuskan apa-apa. Maka tidak perlu istikharah, tidak pernah memutuskan apa-apa. Artinya mau jihad pagi itu tidak usah istikharah saya, karena yang saya terangkan ya apa yang saudara terima itu kok. Qur'annya ini, hadisnya ini, saya yakin. Orang usah istikharah, tidak usah ragu. Kalau mengamalkan Al-Quran dan mengamalkan hadis itu pasti benarnya, tidak ragu-ragu. Padahal isinya setelah istikharah itu kan, ya Allah, kalau ini baik bagiku, baik bagi agamaku, baik bagi kehidupanmu, baik bagi kehidupanku ya, baik untuk hari akhiratku kan itu. Nah saya yakin semua itu kita mengamalkan Quran dan Sunnah itu baik semua itu. Maka permudahlah ya Allah bagiku ya untuk pekerjaan itu. Kalau sekiranya tidak baik, jauhkanlah aku dari itu ya Allah. Nah, itu saya tidak pernah ragu tentang Quran dan Sunnah ini pasti baiknya. Mula ora usah yang kita tidak istikharah, sudah yakin kok. Ya, istikharah itu kan untuk menentukan pilihan mana yang baik kira-kira untuk melakukan pekerjaannya atau tidak. Saya yakin melakukan pekerjaan akad pagi ini suatu kebaikan, tidak perlu diragukan. Misalnya saudara mau ngelamar, jadi anggota dewan, nah itu dah. Mau ngelamar jadi lurah, lah itu perlu istikharah.
Ya Allah, kalau saya jadi lurah nanti baik bagiku, baik bagi agamaku, baik bagi kehidupanku, dunia akhiratku, sampai akhir hayatku, mudahkanlah ya Allah untuk jadi lurah tadi. Ya, mudahkanlah. Ya. Dan mudahkanlah untuk jabatan lurah itu kami duduki. Tapi kalau sekiranya itu tidak membawa kebaikan bagi kehidupanku, dunia akhiratku, akhir hayatku, jauhkanlah ya Allah kedudukan lurah itu dari keinginanku. Sehingga tadinya punya keinginan menggebu-gebu, kalau Allah memberi petunjuk, oh kira-kira tidak ada baiknya, jauh. Kemarin dibujuk-bujuk ya orang kepingin ngelamar itu akhirnya jauh, tidak akan ngelamar. Beri kemantapan dalam hatinya. Itulah. Apalagi nek dadi tak suap-suap wis rasa istikharah wis jelas elek itu. Jelas elek. Karena suap menyuap itu masuk neraka, ar-rosi wal murtasi finar. Masuk neraka kok ndak salat istikharah, tuntunane udah jelas. Kalau kamu mau jadi anggota dewan, jadi bupati, jadi wali kota, apa jadi lurah, harus memberi suap. Membagi uang-uang pada penduduk ben milih aku, itu suap itu. Ngono kan data istikharah itu jelas jalan neraka itu. Ar-rosi wal murtasi finar, yang menyuap dan yang disuap masuk neraka. Apa ragu kalau suap menyuap itu masuk neraka? Nah, maka tidak perlu istikharah. Yang pagi saya tidak pernah istikharah. Saling berdoa, mudah-mudahan ya, bukan istikharah memohon kepada Allah, berdoa. Mudah-mudahan dalam ujian Nabi berjalan lancar, dakwah yang saya sampaikan bisa memenuhi sasaran, bisa masuk di hati baik yang hadir maupun yang tidak hadir, yang mendengarkan. Ya, siaran ini menjadi sebab dapatnya hidayah bagi semua saja. Nah, itu bukan istikharah, doa mohon. Ya alhamdulillah, tampaknya Allah mengabulkan doanya. Dari jauh-jauh tidak pernah ketemu saya, belum tani, dengar aja langsung. Ada yang langsung mendengar, tersentuh hatinya. Terus kepingin datang ke tempat ini. Tapi ada juga yang mendengar panas hatinya. Itu urusan mereka. Akhirnya kita doa. Saya tidak mengendaki panas mereka. Mudah-mudahan yang mendengar langsung atau tidak langsung menjadi sebab diberikannya hidayah kepada mereka. Dan menjadi sebab juga jalannya kami yang menerangkan ini untuk lebih mantap di jalanmu. Jadi kami doa seluruh warga Majlis Tafsir dan keluarganya mudah-mudahan diberi jalan yang lurus sampai ketemu Allah. Jadi paling kami banyak doa, tidak pernah istikharah untuk itu, enggak. Apalagi bagaimana jika kita melaksanakan sholat tohur, yakni sholat yang dilakukan setelah wudhu, lalu kita melaksanakan sholat tahiyatul masjid, apakah sholat keduanya boleh dilakukan secara pergantian? Padahal sholat tahiyatul masjid itu sholat yang dilakukan sebelum duduk, tapi saat kita melakukan sholat tohur kita sudah duduk, Ustaz. Ya sudah cukup. Maka saya katakan sholat tahiyatul masjid itu sebetulnya tidak ada, nama itu sebenarnya tidak ada, hadisnya pun tidak menyebut itu. Yang ada, kalau kamu mau masuk masjid, jangan duduk sebelum sholat 2 rakaat. Nah kalau kamu sudah sholat 2 rakaat, apa sholat tohur, apa sholat fajar ketika akan sholat subuh itu dari rumah belum sholat, nanti sholatnya di masjid, sudah sholat, tidak usah sholat tahiyatul masjid lagi, wong sudah sholat itu. Maka kamu mau sholat tohur dilakukan di masjid, ya sudah selesai, sudah sholat berarti. Tidak usah sholat tahiyatul masjid. Sholat tahiyatul masjid itu untuk syarat kalau kamu masuk masjid tidak boleh duduk sebelum sholat 2 rakaat. Lah kamu sudah sholat tohur kan sudah sholat 2 rakaat juga.
Tadi tidak usah sholat tahiyatul masjid lagi. Apalagi Kalau sebelum tidur saya sholat witir, kemudian di 2/3 malam saya bangun sholat tahajud ditutup dengan witir. Apakah ini diperbolehkan, Ustaz? tidak boleh. Witir tidak boleh dilakukan satu malam 2 kali. Saya bacakan hadisnya ya. An Qaisi bin Talqin. An Qaisi bin Talqi bin Aliyin an abihi qala. Sami itu Rasulullah SAW yaqulu la witroni fil lailatin. La witroni fil lailatin. Itu diterangkan dari Qais bin Talhah bin Ali dan dari ayahnya, ia berkata, saya mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidak ada 2 witir dalam satu malam. Ya, tidak ada. Hadis ini diriwayatkan oleh Tirmidzi juz 1 halaman 292, nomor 468, disahihkan oleh Ibnu Hibban. Tidak ada, ya tak? Jadi witir itu sekali saja. Kalau nanti malam bangun sholat tahajud, ya sudah, tidak usah ditutup dengan witir, nggak usah. Apalagi Sholat witir paling sedikit 1 rakaat. Kalau sholat tahajud apakah harus 8 rakaat dengan 4 kali salam? Sholat tahajud paling sedikit itu berapa rakaat, Ustaz? 2 rakaat. Tahajud itu paling sedikit 2 rakaat. Ya, 3 rakaat tahajud tidak ada. Ya, kalau 3 rakaat itu sholat tahajudnya 2 rakaat, salat witirnya 1 rakaat. Apalagi? Mohon penjelasan untuk batasan waktu sholat duha. Sampai kapan waktu sholat duha itu, Ustaz? Yaitu waktu duha. Sebaik-baiknya ya waktu duha itu. Ya, sampai menjelang duhur. Artinya jangan sampai sudah mepet dengan duhur baru duha, itu sudah tidak waktunya. Ya kalau sekarang ya nek dihitung jam ya kira-kira sampai jam 10 lah, saudara masih duha, mari silakan. Ya jam setengah 11 ya wes dekat duhur itu wes. Maka yang paling afdol ya waktu duha itu. Apalagi? Sudah cukup ya dari brosur. Ya, mari kita jawab pertanyaan minggu yang lalu. Nah ini yang kemarin tanya salat tasbih itu datang enggak? Untuk minggu yang lalu ada yang salat tasbih tanya kan? Nah ini dalilnya ini coba dibaca yuk. Biar terjawab yang kemarin tanya, kalau sekarang misalnya tidak datang, barangkali mendengarkan di rumah. Ada dalilnya salat tasbih itu ada dalilnya. Jadi baca sekali itu. Halaman 6. Salat sunnah tasbih. An Ikrimata an Ibni Abbas anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala lil Abbas ibn Abdul Muttalib, ya Abbas ya ammah ala u'tika ala amnahuka ala ahbuka ala af'alu bika asra khisalin idza anta fa'alta dzalika ghafarallahu laka dzanbaka awwalahu wa akhirahu qadimahu wa hadithahu khata'ahu wa amdahu saghirahu wa kabirahu sirrahu wa alaniyatahu asra khisalin wa an tusalliya 4 raka'atin taqra'u fi kulli rak'atin fatihatal kitabi wa suratan fa idza faraghta minal qira'ati fi awwali rak'atin wa anta qa'imun qulta subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar 15 marratan summa tarka'u fataquluha wa anta raqi'un asran summa tarfa'u ra'saka minar ruku'i fataquluha asran summa tahwi sajidan fataquluha wa anta sajidun asran summa tarfa'u ra'saka minas sujudi fataquluha asran summa tasjudu fataquluha asran summa tarfa'u ra'saka fataquluha asran fadzalika khamsun wa sab'una fi kulli rak'atin
taf'alu dzalika fi arba'i raka'atin in istata'ta an tusalliha fi kulli yaumin marratan faf'al fa in lam taf'al fa fi kulli jum'atin marratan fa in lam taf'al fa fi kulli syahrin marratan fa in lam taf'al fa fi kulli sanatin marratan fa in lam taf'al fa fi umurika marratan. Rawahu Abu Dawud. Dari Ikrimah dari Ibnu Abbas bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda kepada Abbas bin Abdul Muthalib, "Ya Abbas, ya paman, maukah kamu aku beri? Maukah kamu aku kasih? Maukah kamu aku beri hadiah? Maukah kamu aku beri 10 hal? Jika engkau melakukannya, maka Allah mengampuni dosa-dosamu yang awal maupun yang akhir, yang lama maupun yang baru, yang tidak disengaja maupun yang disengaja, yang besar maupun yang kecil, yang tersembunyi maupun yang terang-terangan." 10 hal itu adalah engkau sholat 4 rakaat, engkau baca pada tiap-tiap rakaat Al-Fatihah, kemudian surat. Apabila engkau telah selesai membaca pada rakaat pertama masih dalam keadaan berdiri, lalu engkau membaca subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Maha suci Allah, segala puji bagi Allah, tidak ada Tuhan selain Allah, dan Allah maha besar, sebanyak 15 kali. Kemudian kamu rukuk dan membacanya dalam keadaan rukuk 10 kali. Lalu kamu mengangkat kepala atau i'tidal dan membacanya 10 kali. Lalu kamu sujud dan membacanya dalam sujud 10 kali. Lalu kamu duduk antara 2 sujud dan membacanya 10 kali. Lalu kamu sujud dan membacanya dalam sujud 10 kali. Lalu kamu bangun dari sujud dan membacanya 10 kali. Yang demikian itu berarti berjumlah 75 kali pada setiap rakaat. Kamu lakukan yang demikian itu dalam 4 rakaat. Jika kamu mampu melakukannya setiap hari sekali, maka lakukanlah. Jika tidak mampu, maka pada setiap Jumat sekali. Apabila tidak mampu, maka sebulan sekali. Dan jika tidak mampu, maka setahun sekali. Dan jika tidak mampu, maka dalam seumur hidup sekali. Hadis riwayat Abu Dawud, juz 2 halaman 29, nomor 1297. Keterangan tentang salat tasbih ini memang ada beberapa riwayat. Adapun yang paling kuat adalah riwayat di atas, yaitu dari Ikrimah dari Ibnu Abbas. Mengenai sanad hadis tersebut ada seorang perawi yang dipermasalahkan, yakni Musa bin Abdul Aziz. Mengenai Musa bin Abdul Aziz ini, Abul Fadl As-Sulaimani mengatakan ia mungkarul hadis, yakni hadisnya diingkari. Ali bin Madini mengatakan ia dhaif atau lemah. Namun Nasai mengatakan laisa bihi ba'sun, ia tidak mengapa. Yahya bin Ma'in mengatakan la aro bihi ba'san, saya memandang ia tidak mengapa. Lihat Mizanul I'tidal juz 4 halaman 212 nomor 8893. Kesimpulan, hadis mengenai sholat tasbih ini tentang kesohihannya masih diperselisihkan, sehingga ada ulama yang mau menerima hadis tersebut dan ada pula yang tidak mau menerimanya. Wallahu a'lam. Nah, paham nggak? Di salat tasbih itu ada tuntunannya apa tidak? Ya? Ya, memahami hadis ini tadi. Nah, jadi ya, salat tasbih itu kalau dilihat ini, ahli hadis pun ada yang bertentangan, ada yang mensokhehkan atau mengatakan itu tidak apa-apa, tapi ada yang mengatakan itu hadisnya dhaif, itu mungkarul hadis, ya, hadisnya diingkari, nah hadisnya dhaif karena ada sanadnya, rawinya yang diterangkan di situ, yaitu tidak bisa dipakai jadi pegangan. Nah,
Tetapi di situ juga ada bahwa Yahya bin Ma'in mengatakan la arabihi ba'san. Saya tidak memandang hal itu tidak mengapa. Artinya yang memandang ia tidak mengapa. Mengapa artinya ora apa-apa gitu loh. Nah, jadi sebagian mengatakan ora apa-apa, sebagian mengatakan hadis itu dhaif atau mungkar. Ya, dari ahli hadis sendiri berselisih. Tapi kalau kita melihat ini, rasa ndelok ahli hadisnya ada yang menerima, ada yang tidak. Kita lihat isinya itu bertentangan dengan Quran. Bertentangan dengan Quran. Yang baru aja tadi jawab, ya, dalam surat An-Nisa dan Al-An'am 54 tadi, Allah akan mengampuni dosa-dosa orang yang berbuat salah, berbuat jahat karena apa? Karena bodoh, tidak tahu. Tapi dalam hadis ini diterangkan, kalau kamu salat itu dosa-dosamu yang kecil, dosa yang besar, yang tersembunyi, yang nampak, yang disengaja maupun yang tidak disengaja, itu bertentangan dengan Quran kan? Itu semua akan diampuni. Dan kalau bisa salat itu dikerjakan tiap malam. Kalau tidak bisa tiap malam, paling tidak tiap Jum'ah sekali, satu Jum'ah sekali. Jadi kalau tidak tiap hari, ya tiap hari Jum'ah lah. Kalau tiap hari Jumat pun tidak bisa karena keberatan, dilakukan tiap apa? Ya, tiap bulan. Tiap bulan tidak bisa dilaksanakan dengan rutin, ya setiap tahun. Paling tidak kalau tiap tahun tidak dilakukan, paling tidak seumur hidup sekali. Jadi kalau kita menurut hadis ini, melakukan sholat tasbih setahun sekali atau seumur hidup sekali itu saja, semua dosanya yang kecil, yang besar, yang disengaja, yang tidak disengaja, diampuni semua. Ya, berarti mesti masuk surga wong dosanya diampuni semua. Sholat tasbih seumur hidup sekali mesti masuk surga. Nah, orang tidak punya dosa masuk mana? Dosanya diampuni kabeh. Nah, dari isinya itu bertentangan dengan Quran. Kalau Quran tadi mengatakan dosa yang diampuni oleh Allah berbuat jahat karena tidak tahu. Setelah tahu itu pun segera. Kalau tahu sekarang mau bertobat ya sebulan lagi, 2 bulan lagi, atau sonek anak wis mentas kabeh atau gitu, lalu tidak segera toh, itu tidak diampuni. Syaratnya mengerti, oh ini salah perbuatan saya, saat ini juga saya akan bertobat, berhenti dari kesalahan, mohon ampun kepada Allah. Nah itu syaratnya. Lah hadis ini tidak disengaja ora apa-apa, anggere kowe salat tasbih. Ya, tasbih itu Fatihah. Kita baca Fatihah, baca subhanallah alhamdulillah wa la ilaha illallah Allahu akbar 15 kali. Terus ruku'. Nah, ruku'nya nanti membaca 10 kali. Subhanallah alhamdulillah wa la ilaha illallah Allahu akbar. Terus sami Allahu liman hamidah rabbana lakal hamdu. Terus baca lagi subhanallah alhamdulillah wa la ilaha illallah Allahu akbar 10 kali. Dihitung tadi semua ada berapa kali tadi? 300. Ya, ada 75 kali. Itu dihitung kabeh bacane, diampuni semua dosanya. Ya. Nah, inilah. Maka karena ini bertentangan dengan Quran, ya, andai kata itu dilakukan, nah hukumnya sunnah dapat pahala. Tapi kalau bid'ah neraka. Jadi meninggalkan jelas benar. Tapi kalau melakukan, ada yang mengatakan benar, ada yang mengatakan salah. Ya, lah kalau kembalikan pada ayat tadi jelas bertentangan dengan Quran. Kalau Quran itu mesti benar karena Quran itu la raiba fih. Kalau hadis ini belum tentu benar, ahli hadis sendiri ada yang
mempertentangkan, jadi polemik. Ada yang mengatakan sah, ada yang mengatakan tidak. Tapi Al-Quran tidak ada yang mengatakan tidak sah, itu nggak ada. Maka kita pegang teguh Quran. Namun demikian bukan berarti MTA melarang orang sholat tasbih. Mau sholat, sholato. Ya, urusanmu itu. Kalau kita memang menekankan tidak usah dijalankan, tapi tidak melarang orang mau menjalankannya. Tidak menjalankannya apa? Karena ini bertentangan dengan Quran. Nah, hadisnya kan tidak apa-apa. Betul, ada yang mengatakan tidak apa-apa. Tapi juga ahli hadis ada yang mengatakan hadisnya mungkar. Ada lagi mengatakan hadisnya dhaif. Kalau sahnya saja masih dipertentangkan, kenapa kita harus mengamalkan? Mbok menawa engko bener. Ya ndek mbok menawa bener, lah nek salah. Maka sing jelas bener nek ora dilakoni. Bab andai kata hadis bener nek dilakoni hukumnya sunah. Sunah kuwi nek ora dilakoni tidak dosa. Nek nek bid'ah dilakoni sesat. Namun demikian di majelis ilmu maka dikupas apa adanya. Yang suka mengerjakan sholat tasbih jangan merasa tersinggung, ini kita membaca hadis kok. Jangan merasa tersinggung ngelek-elek wong nindakake sholat tasbih. Sapa sing ngelek-elek? Wong dikatakan hadisnya mungkar, katakan hadisnya dhaif, tapi juga ada hadis yang mengatakan ora apa-apa kuwi. Ya ora apa-apa. Lah saiki kita menganggap ora apa-apa ya lakonono, yang menganggap hadisnya dhaif atau mungkar mestinya orang lakoni. Kalau kita di sini diterangkan hadis itu tidak usah dipertentangkan dengan ahli hadis yang lain, tapi dilihat isinya itu bertentangan dengan Quran. Quran itu orang yang berbuat jahat itu diampuni kalau karena tidak tahu, ini malah sengaja atau tidak sengaja, dosa kecil atau dosa besar, secara sembunyi atau terang-terangan kamu melakukan itu diampuni semua dosanya. Ini kan bertentangan jauh dengan Al-Quran. Inilah pentingnya hadis ilmu itu, pentingnya itu. Kalau kita kebetulan diantara yang hadir ini biasa melaksanakan tasbih, sholat tasbih, sudah diterangkan hadis ini keadaan seperti itu, mau dilaksanakan terus silahkan, saya tidak melarang, ya silahkan. Tapi ini kedudukan hadis sudah kami jelaskan berdasarkan keterangan ini sendiri. Para ahli hadis pun masih bertentangan. Kalau kembalikan Quran sangat bertolak belakang. Maka kalau Quran itu la raiba fi, kalau hadis itu tidak semua hadis mesti benar. Maka kalau kita membaca hadis itu pertama kali ragu dulu, ragu. Setelah dicek kebenarannya ternyata perawi-perawinya sahih, ternyata sahih, ternyata tidak bertentangan dengan Quran, ya sudah itu pakai. Keraguannya harus dihilangkan. Tapi kalau hadis kok bertentangan dengan Quran, kalau hadisnya sahih tidak mungkin bertentangan dengan Quran. Gitu? Kalau hadis sahih kok bertentangan dengan Quran, pemahamannya yang perlu diluruskan, dibenahi cara pemahamannya. Tapi kalau ini jelas kontradiksi, susah kalau dikompromikan dengan pemahaman Al-Quran, susah itu. Apa meneh? Nah iso sak jeke urip pisan wis diampuni kabeh dosane. Ya. Sak jeke urip wis salat tasbih sekali tok. Nah iso tiap hari, ra iso tiap minggu, tiap Jumat ya. Ra iso tiap bulan, tidak tiap bulan, 1 tahun sekali. Nek ora seumur hidup sekali dosamu diampuni semua. Nek kepengin masuk surga wis ora usah salat macam-macam, salat tasbih tok. Nah, orang sholat mah iya dosa, tidak sholat itu dosa, tidak puasa ya dosa. Tetapi kalau darah tasbih semua diampuni dosanya, kan tidak masuk akal tuh. Namun demikian sekali lagi saya tekankan, yang masih suka mengamalkan itu amalno. Saya tidak melarang dan tidak punya hak untuk melarang. Tapi saya menerangkan hadis ini bunyinya seperti itu.